Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Ini pertemuan pertama kita. Nanti saya akan menyampaikan RPS dan juga materi. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa nanti ada yang memulai dengan membaca Al-Quran ya, karena ini pertemuan pertama. Baik, untuk mengawali aktivitas berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silahkan Mbak Putri Rahmadani untuk memulai membaca Al-Quran. Silahkan, boleh ayat apa saja silahkan. Yang untuk mengawali Al-Fatihah sama salah satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi. Oke, Dwi Novita? Oke. Putri Ardana? Oke. Windari? Oke. Winda Yulestari? Rate? Maulana Iskandar? Ibnu Asmoro? Novianto Hermawan? Irfandi? Oke, terima kasih. Yang terlihat di layar ini adalah RPS yang sedang kita persiapkan untuk nanti ke depan kita belajar selama 1 semester. Pertemuannya terjadi di 7 kali pertemuan, 1 UTS, kemudian 7 kali pertemuan lagi, 1 UAS. Jadi artinya total ada 16 pertemuan. Nah, saya akan menyampaikan sebelum kita ke materi terkait dengan RPS yang ada. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand ya. Dan untuk sebelum perkuliahan dimulai, tolong handphonenya di silent dulu. Nanti kalau nggak di silent saya sita. Nanti kemudian kalau misalkan sampai bunyi denda ya. Dendanya berapa? 1.000, 2.000? Enggak cuan, Bu. Nanti berarti yang handphonenya bunyi ke denda migacuan 1 ya. Oke. Nanti kalau semuanya dikumpulin nanti. Oke. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini RPS-nya kita dengan kode mata kuliah KPI 204, materi inti, pengesahannya oleh LPM Pak Indra Setiawan, kemudian pengembangan RPS oleh saya, koordinator rumpun mata kuliah saya, dan kapodinya Bu Nat. Jadi teman-teman semuanya, ini ada CPL itu capaian pembelajaran, di mana CPL-nya ada CPL yang pertama itu S itu apa? Namanya sikap. Jadi S itu sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa. Kemudian CPL 12P yaitu pengetahuan, menguasai pengetahuan di bidang public speaking. Kemudian CPL 12 mampu berkolaborasi dengan tim, menunjukkan kemampuan kreatif, kemudian inovatif, berpikir dan mampu problem solving itu adalah pemecahan masalah. Kemudian CPL 7 yaitu KK. KU tadi keterampilan umum, KK itu keterampilan khusus. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 4. Menguasai konsep, kemudian sejarah public speaking seperti apa dengan audiens, sama etika, lalu mahasiswa dapat praktek keterampilan berbicara di depan umum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, karena ini penting, ini di awal sebagai juga untuk kontrak perkuliahan kita ya. Nah, terkait dengan RPS ada sub CPMK. Kalau tadi ada CPMK, ini subnya ada 8. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis definisi, sejarah dan juga perkembangan. Kemudian mahasiswa mampu menelaah tipe-tipe pembicara. Kemudian sub CPMK 3 merinci jenis-jenis pidato. Yang keempat, menentukan, kalau tadi merinci, ini menentukan jenis pidato seperti apa. Sub CPMK 5
dapat mengimplementasikan seni dan juga berbicara dalam public speaking. Sub CPMK 6 mampu menggunakan komunikasi interpersonal. Sub CPMK 7 menelaah seni retorika, dan sub CPMK 8 mampu mempraktikkan public speaking. Jadi, kalau sub CPMK-nya ada 8, padahal ada 14 pertemuan, ada sub CPMK yang kita bahas lebih dari. Sebenarnya kalau misalkan sub CPMK-nya 14 bisa aja, tapi karena ini nanti lebih banyak praktek, jadi tidak kemudian 14 sub CPMK, jadi nanti ada sub CPMK yang akan kita pelajari di 2 kali pertemuan. Nah, di depan ini peta metriknya, ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, terus yang ke belakangnya akan belajarnya yang apa saja begitu. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, ini supaya teman-teman semuanya nanti ke depan selama 14 kali pertemuan, nanti teman-teman tuh bisa praktek, kemudian bisa pidato, lalu juga bisa istilahnya, oh ternyata kalau misalkan kita berbicara di depan umum tuh harus kayak mana. Nah, ini kurang lebih nanti kita belajar di situ. Materinya apa saja yang akan kita pelajari di public speaking pertemuan kita selama kurang lebih 14 pertemuan. Itu adalah definisi tipe pembicara, mengatasi ketakutan, kemudian jenis pidato, seni dan gaya berbicara, komunikasi interpersonal, seni retorika, jenis-jenis public speaking, teknik kemampuan menjadi pembicara, sama pemanfaat teknologi. Pemanfaat teknologi itu apa sih gitu ya? Teman-teman ada yang sudah bisa pakai Canva? Sudah familiar ya? Pakai PPT? Oke. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang kita gunakan. Kita sudah terbiasa pakai PowerPoint. Sekarang perkembangan AI ada Canva. Jadi sudah langsung otomatis kayak sudah ada template-nya, lalu bisa kayak gitu. Kemudian untuk sumber pustakanya ada pustaka utama dan juga pendukung. Jadi ini ada beberapa buku yang akan ke depan kita pergunakan, yaitu Public Speaking Teori Praktek Berbicara di Depan Umum, karyanya Arina, kemudian BB, Public Speaking and Audience Center Approach, kemudian Carnegie tahun 2010, The Quick and Easy Way to Effective Speaking. Kemudian ini memanglah yang nomor 3 ini klasik tapi masih relevan. Yang nomor 4 Lucas, The Art of Public Speaking. Kemudian O'Hare, A Packet Guide to Public Speaking. Kemudian Prayetno, Public Speaking Panduan Praktis Berbicara di Depan Umum. Susanto, Komunikasi Publik, Strategi Praktis Berbicara di Depan Umum. Kemudian ini ada 89 adalah jurnal yang sudah sempat saya dan juga dosen di STIMAS Wonogiri buat begitu ya, terkait dengan strategi komunikasi kantor perwakilan BEI yang ada di Solo, sama pengaruh dakwah terhadap PSK di lokalisasi Sunan Kuning Semarang. Ini jurnal kajian agama Islam. Kemudian pendukungnya kita ambil dari Cuts, From Research to Manuscript, A Guide to Scientific Writing. Kemudian Wahyudi Yusan, ini ada buku yang teman-teman kalau misalkan di Shopee atau di salah satu platform gitu ya. Jadi kayak misalkan, aduh Bu, ini kabotan, bukunya abot-abot kabeh gitu kan. Nah, teman-teman bisa ambil buku-buku. Saya mau tanya sampai sini, saya penasaran Mbak Putri Rahmadani. Tadi itu Mbak Putri lagi ya. Oke, tadi udah ngaji, sekarang Mbak Amelia. Mbak Amelia terakhir beli baju berapa harganya? Nah, bukunya ini tuh nggak nyampe 80.000 gitu ya. Jadi nanti teman-teman pokoknya saya berharap tetap ya punya raketang 1 atau 2 buku. Kalau misalkan kesulitan ambil yang bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia. Karena kalau misalkan mahasiswa kok orang dua buku kayaknya saru gitu ya, atau kayak mana gitu ya. Jadi nanti bisa untuk belajar. Nanti kita bisa tektokan, juga teman-teman bisa ambil pinjam buku di perpustakaan begitu. Oke, lanjut. Pokoknya saya berharap nanti, karena ini masih pertemuan pertama, sampai semester depan teman-teman punya buku ya, nggak ketang 1. Kalau misalkan nanti kemahalan, cari di Shopping. Shopping itu di Jogja, yang bukunya itu ada banyak beberapa buku ori, tapi udah pre-love, itu terjangkau gitu. Jadi pokoknya kalau bisa mata kuliah yang ada selama ada perkuliahan itu nggak ketang 1 punya gitu ya, dialokasikan begitu. Karena
kayaknya kalau skincare teralokasikan, tapi kayak buku kayaknya kayak apa sih gitu ya. Nah itu nggak boleh, jadi harus punya buku. Bu, kalau e-book gimana gitu ya? Boleh kalau misalkan teman-teman mau pakai e-book, tapi kadang it's not uncomfortable ya buat our eye gitu. Jadi kalau misalkan punya buku fisik bisa lebih oke gitu. Oke, lanjut saya sampaikan terkait dengan ini. Nah, integrasinya tadi sudah kita coba ya. Berarti punya tulisan apa? Nah, ini strategi 2 jurnal yang bisa kita pakai. Kemudian penguatan moderasi beragama terkait dengan mata kuliah ini, biar bisa kayak inline gitu ya, dengan moderasi seperti apa. Nah, ini bisa jadi wahana strategis karena teman-teman di masyarakat kan bertemu dengan berbagai macam keagamaan ya. Ada mungkin teman-teman di sini kalau di Staimas Wonogiri kita berteman dengan kampus tetangga agama Buddha. Nah, itu komunikasinya bagaimana? Terus kita di Eromoko ada teman-teman dari kampus teologi. Terus yang di daerah sana sekolah tinggi agama Kristen gitu ya. Nah, ini karena di Wonogiri ini karena ada beberapa keagamaan dan punya sudah spesifik begitu ya. Jadi ada sekolah tinggi agama Kristen, sekolah tinggi agama teologi, sekolah tinggi agama Buddha, dan kita sekolah tinggi agama Islam Mulai Astuti. Jadi ini sangat inline sekali dengan kehidupan kita. Nah, kemudian dengan ciri khas di kampus kita terkait dengan religius kekaryaan, tentunya harapannya ini nggak hanya jadi retorika, tapi juga bisa jadi dampak sosial yang positif. Lalu media pembelajarannya apa? Pakai presentasi slide seperti hari ini, video pembelajaran. Nanti bisa cek di YouTube ya. Kemudian podcast, simulasi interaktif, forum diskusi online, platform e-learning. Kemudian jurnal online. Ke depan kita akan cek jurnal yang berhubungan dengan public speaking itu seperti apa. Eksperimen virtual, webinar, sosial media. Nanti juga teman-teman kalau sudah pertemuan ke-4 atau ke-5 begitu, teman-teman akan buat mini webinar supaya teman-teman nanti bermain role play. Siapa yang jadi narasumber, kemudian yang jadi MC, yang jadi moderator, yang jadi pembicara 1, pembicara 2 begitu. Jadi nanti teman-teman bermain peran. Kemudian perkuliahan ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa public speaking jenis-jenisnya, praktikumnya ini seperti apa supaya teman-teman nanti bisa aware. Kalau boleh tahu teman-teman selama ini kalau ngobrol di depan umum gitu nervous nggak? Ya, bener Bu. Hah? Nggak bisa ngomong. Kenapa? Takut. Permasalahannya adalah tidak tahu yang diomongkan, atau kaget dengan audien baru, atau karena memang ada di depan terus jadi blank. Semua Bu. Oke. Semoga ini nanti ketahuan ya kalau sudah kita pertemuan pertama seperti ini, nanti kita review pas UTS atau apa, nanti kita akan lebih banyak praktek. Kemudian untuk peraturannya, saya berharap 85%. Nanti kalau enggak 85% sudah saya pastikan nggak akan memperoleh nilai A. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya boleh izin 1 semester itu, berarti hanya satu kali cukup ya, nah ya 1 kali. Jadi 85% pertemuannya teman-teman harus hadir. Kemudian pakai seragam oke, kalau boleh kadang pakai almet nggak apa-apa. Kemudian kita hadir keterlambatannya 10 menit, nanti sesuai janji kalau terlambat 10 menit mie gacoan, oke? Terus handphone juga harus off gitu ya. Ingat peraturannya, terlambat ataupun handphone bunyi, mie gacoan ataupun mimi yang lain yang lagi viral ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ke belakang, raise hand. Terus kemudian nggak boleh makan sama minum, makannya nanti. Terus kursi dan lain sebagainya diperhatikan. Nah, ini kontrak belajar terkait dengan penilaian, kehadirannya itu 20%, tugasnya 30%, UTS 20%, UAS 30%, nanti total 100%. Kalau misalkan teman-teman dari totalnya, misalkan ya, UAS-nya bagus, UTS-nya bagus, nggak pernah masuk, ya nggak bisa. Berarti hanya 50% sama tugasnya berarti hanya 80% begitu. Ini harus dipenuhi. Kalau misalkan ternyata teman-teman hadir terus, ngerjain tugas, nggak ikut UAS, ya nggak bisa juga gitu. Jadi nanti indikator nilainya 80-100, bobotnya 4, artinya dapat A, 60-83, grade-nya B, C seperti ini 40-59, dan D dan E seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat D atau E itu nanti nggak lulus. Jadi kalau Bu saya dapat D sama E, saya ngulangnya gimana?
tahun depan nggak perlu bayar pas ada mata kuliah saya, istilahnya begitu. Daripada seperti itu, karena di kampus ini tidak ada semester pendek, jadi teman-teman harus firm terhadap ini. Kalau misalkan nanti mengulang, ya berarti mengulangnya di tahun depan. Bayarnya gimana? Nggak usah bayar. Jadi tetap yang kita minta bukan teman-teman harus bayar berapa, tapi istilahnya firm karena kita sudah kontrak belajar di ini ya 1 semester kita penuhi gitu. Lanjut. Nah, ini RPS-nya. Nanti teman-teman akan terima ini semuanya. Di sini ada RPS dari pertemuan 1 apa saja yang akan kita pelajari, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke-8 seperti yang teman-teman lihat, UTS-nya 20%. Kemudian pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini pertemuan yang akan kita pelajari apa. Jadi teman-teman sudah punya gambaran selama 1 semester kita akan belajar apa sih, jadi tahu. Mau ngecek sebelumnya besok itu belajar apa, nah itu bisa dicek. Kuota internet punya? Aman. Oke, nah itu jadi bisa kalian teman-teman itu ngecek, oh kira-kira besok apa sih gitu, itu bisa. Jadi ketahuan karena kita akan siapkan PPT terkait dengan pertemuannya sudah kita persiapkan begitu ya. Kemudian ini sudah ditandatangani sama Bunat. Nah ini nanti indikatornya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman namanya siapa tadi? Oh Putri, Amelia begitu ya. Nilainya berapa? Nanti CPL 1 sikapnya bagaimana? Aduh, kayaknya sikapnya nggak oke. Kalau datang terlambat ya nanti berkurang. Pengetahuannya bagaimana? Diajari misalkan kemudian Dwi Novita gitu ya. Pas nanti UTS tak tekoni atau apa ternyata nilainya nggak oke, berarti pengetahuannya berkurang. Keterampilan umumnya bagaimana? Keterampilan khususnya bagaimana? Nah ini indikator yang akan kita nilai. Kemudian sikap itu diukur pakai apa sih Bu gitu. Kita udah berdoa, terus kemudian kira-kira ini nyepeleknya apa ora? Terus ternyata neng kelas gojek wae. Nah itu akan berkurang terhadap sikap. Terus kemudian ketika sama tim gitu, Bu ini Putri nggak ngerjain Bu gitu misalkan. Nah nanti akan berkurang terhadap nilai value, responding sama value. Nah ini terkait dengan tadi sikapnya di mana penilaiannya. Kemudian rubrik penilaian sikap ini sudah ya, ada skor religiusitas, keaktifan, kerjasama, nanti akan ketemu nilai sikap. Kemudian penilaian tugas. Nah nanti ke depan akan ada tugas, ini rubriknya penilaian seperti ini, buat proposal, materinya bagaimana, terus kemudian penulisannya seperti apa, terus kemudian aspek presentasinya bagaimana, lalu ketika menyampaikan materi body language-nya bagaimana, apakah kesana kemari tangannya bagaimana atau matanya kesana kemari naik turun kayak gitu. Nah itu nanti akan kita nilai, ke depan akan kita belajar. Kemudian kisi-kisi, nah ini kisi-kisi UTS-nya apa saja. Nah ini sesuai bahan yang sudah pernah kita pelajari, ada 3V, yaitu verbal, vokal, visual, kemudian jenis pidato seperti apa. Kemudian nanti untuk UAS-nya, karena teman-teman 14 pertemuan nanti akan ada banyak praktek. Jadi untuk UAS itu nanti soalnya tertutup, saya berikan soal 50 soal. Soalnya udah saya siapkan. Tuh, ini ada 50 soal. Seperti ini soalnya. Nanti teman-teman tuh pilih yang paling gampang kan, milihnya tinggal ngitung benik A, B, C, D. B, C, D mana gitu, tinggal ngitung benik. Nah, ini soalnya nanti untuk UAS adalah ABCD atau pilihan ganda. Penilaiannya gimana Bu? Penilaiannya itu adalah 50 soal dikali 2. Jadi satu soal nilainya 2 poin. Kalau misalkan benar semua 100 poin, kalau misalkan benar 40 80 poin. Nah, nanti ini sudah terkait dengan apa yang akan kita lalui dan kita lewati selama 14 pertemuan. Ada pertanyaan sampai sini? Any questions? Clear everything? Oke. Sekarang kita beralih ke materi. Sebelum kita beralih ke materi, I want to ask something for you. Sebentar, saya mau bertanya sama Mbak Ratih. Oke, silahkan Mbak Ratih, kendala yang dihadapi selama ini ketika kuliah atau apa yang kayak mana yang kira-kira nervous atau apa bagaimana? Karena kita mau terkait dengan materi public speaking. Saya ingin tahu aja. Silahkan. Boleh berdiri? Ya, silahkan.
Depan, depan, Bu. Hah? Ke depan? Di depan, Bu. Ke depan boleh. Silakan di depan, silakan. It's okay, depan silakan. Ya, oke. So I want to ask something for you in your experience ya, berdasarkan pengalamanmu gitu. Kira-kira kendala apa yang dihadapi ketika berbicara di depan umum kalau saya boleh tahu? Oke, mungkin saya jarang berbicara di depan umum kecuali kalau kuliah kan mau tidak mau harus presentasi. Iya, oke. Meskipun saya sudah menyiapkan PPT, materinya dan sebagainya itu sudah matang, tetapi ini terbata-bata itu. Oke. Apalagi kalau saya kan orang Jawa asli. Oke, Bahasa oke. Indonesia saya medok. Ketika presentasi ya Oke. otomatis campuran antara bahasa Indonesia dan Iya. bahasa Jawa. Pronunciation ya, oke, it's okay. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mbak Ranti. Oke, saya mau manggil lagi Putri Ardana. Oke, silakan Putri Ardana. Yang mana? Oh, silakan ke depan. Oke. Ya. Silahkan sampaikan ke teman-teman. Kalau saya mau lihat kamu perkenalan dulu dari SMA mana, coba. I want to know gitu ya, coba. Perkenalkan, nama saya Putri Ardana, saya dari SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Oke, terus itu dulu SMK-nya apa? Maksudnya ambil jurusannya apa? Oh, jurusan saya itu perkantoran. Perkantoran. Pernah ngalamin nepes atau gimana gitu nggak? Pernah. Apa? Gimana ceritanya? Ya, saya mau presentasi, tapi saya tiba-tiba ngeblank. Terus solusinya gimana? Ya bingung. Terus ditolongnya sama siapa? Sama guru. Diapain? Ditanya-tanya lah. Oke, nervous nggak? Iya. Oke, ya oke. Baik, silahkan duduk. Nanti kita belajar ya satu semester ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, so guys, pertemuan awal ini ya, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya. Saya akan coba menyampaikan terkait dengan public speaking. Sebentar, ini saya share dulu biar bisa terlihat. Oke. Ini pertemuan yang sudah kita prepare. Semoga nanti teman-teman semuanya mengikuti ini dan bisa happy ya. Happy ya? Happy. Oke. Nah, saya pengen ini dibaca oleh Dwi Novita. Silakan. Di sini Bu. Yes, di sini. Oke. Kemampuan itu. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif kepada sekelompok orang atau audiens yang lebih besar. Keterampilan yang sangat penting dalam berbagai konten, termasuk dalam dunia bisnis, pendidikan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Oke. Kira-kira saya mau tanya sama Mbak Winda. Nah, kira-kira public speaking yang efektif itu yang bagaimana? Dengan gaya yang seperti ini atau yang bagaimana? Itu. Menurut pendapat saya, Nggih. public speaking itu dalam tata kelola pembicaraannya, kata-kata yang untuk disampaikan di depan harus lebih baik, harus baik, pengolahan kata dan gestur tubuhnya juga harus ikut main. Oke, baik. Ada nggak selama ini dalam selang waktu kehidupanmu sampai dengan hari ini, siapa sih yang ada di TV yang menjadi kayak inspirasi? Oh, Najwa Shihab. Oke. Ya, penggemar Najwa Shihab ya. Baik. Nah, teman-teman semuanya, tentunya nggak mudah ketika kita akan ada di depan seperti ini. Terlihat audiensnya segini banyaknya, ya. Dengan audiens seperti ini pasti diperlukan persiapan yang cukup matang. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyampaikan sesuatu kalau isi otaknya kosong? Ya, artinya ketika ada di depan profesor ini ataupun juga narasumber yang ini, dia sudah otomatis akan punya begitu banyak buku bacaan, begitu banyak hal, karena nggak akan kayak tadi misalkan Mbak Putri Mbak Putri ada di depan kemudian ngeblank, aduh kayak mana gitu ya. Artinya tabungan pikirannya itu masih belum banyak gitu. Jadi kalau mau melempar ini kayak masih aduh ngomong apa ya gitu. Nah, nanti kita cari tahu. Karena mau nggak mau, untuk jadi pembicara ya teman-teman harus punya tabungan bacaan. Kalau nggak ada tabungan bacaan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dimengerti begitu. Jadi mau nggak mau, habit membaca itu harus dipupuk. Next slide. Oke. Sekarang saya mau
Dibaca tadi yang belum siapa? Oke, Amelia Putri. Amelia Putri nomor 1, nomor 2 Mbak Windari, nomor 3 Mbak Rate sudah, Maulana, berarti ini nomor 4 ini Pak Ibnu, nomor 5 Mas Novianto. Oke, silahkan. Ya nanti lihat nomor 1, silahkan dibaca. Putri Rahmadani, silahkan. Rencanakan dengan matang, persiapan materi Anda dengan baik, pahami pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Buat kerangka presentasi Anda, termasuk pengenalan isi dan kesimpulan. Kenali audiens Anda dan sesuaikan pesan Anda dengan kebutuhan mereka. Oke, good. Jadi nomor 1 ini adalah rencanakan dengan matang. Nah, oke. Irfandi, ada yang tahu artinya rencanakan dengan matang artinya apa? Harus ini menyiapkan materi, harus banyak-banyak membaca, terus ya harus mempersiapkan dulu sebelum mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Oke, good. Jadi memang betul kita harus menyiapkan kerangka. Kira-kira dalam waktu 7 menit saya harus menyampaikan apa. Jangan sampai kita hanya punya waktu 7 menit, kita menyiapkan presentasi untuk 30 menit. Kita punya waktu 30 menit menyiapkan presentasi untuk 1 jam. Jadi memang harus disiapkan kerangkanya. Kata kuncinya adalah rencanakan. Kerangka, harus punya kerangka. Lalu nomor 2 yaitu Amelia Putri, silakan. Latihan yang cukup. Latihan adalah kunci latih presentasi Anda berkali-kali sampai Anda nyaman dengan materi dan alur presentasi. Oke. Rekam diri Anda berbicara dan tonton Rekaman tersebut untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oke, good. Jadi mau nggak mau praktek. Semakin banyak praktek, semakin kita terbiasa. Ya, praktek itu akan membuat teman-teman tahu, oh kurangi iki, oh kurangi kai. Jadi memang benar harus direkam. Nanti kita buat ke depan ya, setelah pertemuan ini kita akan presentasi, teman-teman direkam, kemudian kita akan review. Oh kurang ini, oh ternyata matanya ke sini, oh ternyata tangannya ke sini. Nah kita akan cek. Lalu Putri sudah, Amelia sudah, Puri Novita tadi udah belum ya? Sudah. Putri Ardana juga sudah. Mbak Windari, silakan nomor 3. 3. Menguasai materi. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang Anda sampaikan. Ini akan membantu Anda merasa lebih percaya diri saat bicara. Oke, nah jadi memang betul yang disampaikan Mbak Windari bahwa memang harus menguasai materi. Kalau enggak, apa ya gitu. Nah itu akan terjadi seperti itu karena kita nggak menguasai materi dan nggak ngerti. Kalau itu sudah terjadi, sudah buyar negara Indonesia ya. Kemudian selanjutnya Mbak Winda tadi sudah, Rates juga sudah. Maulana silakan dibaca nomor 4. Kontak mata dan bahasa tubuh. Pertahanan kontak mata dengan audiens Anda ini membantu membangun koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri. Gunakan bahasa tubuh yang positif, hindari gerakan yang terlalu berlebihan atau yang tidak relevan dengan pesan Anda. Baik, teman-teman semuanya ketika ada di depan, kalau teman-teman melihat atas kayak nyari cicak, kalau melihat keluar kayak sedang mencari atau menunggu orang, padahal audiensnya ada di sini. Jadi mau tidak mau mata kita itu harus ada di tengah. Kalau misalkan teman-teman itu nanti kayak kebingungan atau apa, ya mau usahakan matanya itu ada di sejajar dengan yang di tengah begini. Jadi sekali-kali lihat ke kanan, sekali-kali lihat ke kiri. Tapi jangan kemudian lihat ke atas atau lihat kemana, karena audiensnya ada di sini. It's very important. Pernah lihat Maria Teguh itu? Sini ya. Terus kemudian Mary Riana atau apa, audiensnya banyak, dia kan enggak kan, terus kemudian lihat ke atas ke sana kan gitu. Jadi ngelihatnya pasti dia ada di tengah, meskipun belum tentu dia menatap audiens ya. Jadi mau nggak mau dia menatapnya di tengah karena ini penting. Kan nggak mungkin saya lagi cerita terus lihatnya ke sana, terus ke atas gitu kan, harus ada di situ. Oke, selanjutnya Mbak Ratih tadi sudah, Maulana sudah. Pak Ibnu, Mas Ibnu, ya monggo silakan Mas Ibnu. Saya minta Mbak Minda membacakan. Oke, Mas Fian bisa dibantu? Nomor 5, suara dan intonasi. Suara dan intonasi. Bicaralah dengan jelas. Dan pastikan suara Anda dapat dengar dengan baik oleh audiens. Gunakan variasi
intonasi untuk menghindari berbicara dalam nada yang monoton. Oke, Mas Fian habis ini ke kantor apa namanya, ke dokter mata ya, periksa kira-kira plus atau minus berapa begitu ya. You have to check your eye ya, to see. Oke. Nah, intonasi itu apa sih? Intonasi kalau boleh tahu, ada yang tahu? Mas Ibnu? Naik turunnya, great ya, betul. Kalau misalkan kayak kita lagi piano atau organ itu kan ada dasarnya ada C, kan nggak mungkin kita ngomongnya kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, gimana kabar kalian? Baik. tidur gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Harusnya gimana kabar teman-teman semuanya, beda ya? Ya. Atau kalau enggak, hai bro, kalian gimana, sehat? Abstrak. Kan beda ya, tentunya harus ada ya ampun suwe orang ketemu, itu kan ya kan kelihatan ya, kan nggak mungkin kita dengan ya Allah suwe ora ketemu gitu kan, tentunya itu intonasi ya teman-teman semuanya. Jadi kita akan tahu, oh kaget kan seperti itu. Jadi ada intonasi, ada tone suara yang kemudian berbeda antara kita exciting, kita males atau seperti apa, itu akan penting sekali untuk kita sebagai bekal untuk public speaking. Selanjutnya, nah tips meningkatkan keterampilan masih ya. Yang keenam, nah ini gambar foto saya ketika mengisi di depan forum teman-teman begitu ya. Masih pegang catatan karena tema-tema itu setiap ini hanya berbeda dan kita harus prepare untuk tema-tema itu. Jadi memang saya pun juga masih kadang pegang catatan. Oke, ini tadi yang belum Irfandi, Mas Irfandi silahkan. Gunakan visual dengan bijak. Jika Anda menggunakan slide atau visual, pastikan mereka mendukung pesan Anda dan tidak mengganggu perhatian audiens. Oke. Jangan membaca slide dengan berlebihan. Gunakan slide sebagai panduan. Oke, baik. Ini jadi kalau misalkan kita punya slide tidak kemudian namanya juga PowerPoint, artinya yang dipakai adalah poin-poin, bukan kemudian powernya semuanya dikeluarkan, namanya juga PowerPoint, kekuatan dari sebuah poin begitu ya. Jadi poin-poin yang kemudian tips meningkatkannya adalah pakai visual dengan bijak, tidak kemudian videonya kita setel banyak, tidak kemudian kita tulis banyak. Jadi memang ada tips dan triknya. Kemudian intinya jangan berlebihan, gunakan sesuatu nggak boleh berlebihan. Kalau pakai slide nggak boleh banyak-banyak, kalau pakai video juga nggak boleh banyak-banyak, meskipun itu menarik. Bahkan durasi iklan TV aja hanya 50 detik ya kalau nggak salah ya, 50 detik atau under di bawah itu dia harus sudah menyampaikan pesan ya. Kalau kata Laswell, siapa menyampaikan apa dengan cara bagaimana melalui media apa, nah itu aja benar-benar diperhatikan. Iklan yang 50 detik itu supaya tersampaikan itu nggak boleh berlebihan. Nah sama juga dengan presentasi ini nggak boleh berlebihan. Kemudian yang nomor 7, interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens itu bagaimana? Ya kan nggak mungkin kalau tiba-tiba mereka datang dengerin, kan kayak harus kita tanya bagaimana kabarnya, bagaimana sudah makan atau belum, itu ada interaksi. Kalau enggak nanti ngantuk, kalau enggak nanti terus kemudian dolanan handphone. Nah itu yang terjadi. Kemudian ketegasan dalam kesimpulan. Jadi misalkan di akhir kita tuh kayak harus punya poin-poin. Poin-poinnya apa saja yang untuk mengatasi ini semua. Jadi kayak ada kesimpulannya. Jadi mereka itu di tengah materi yang banyak harus bisa kasih tahu apa sih yang pesan yang mau disampaikan begitu. Nervous. Nah, tadi kalau misalkan nervous memang itu alami. Kalau misalkan teman-teman nervous, coba sekarang tarik nafas. Tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Itu satu akan mengurangi nervous karena teman-teman harus bernafas dalam lalu kayak gitu, itu mengurangi. Kemudian senam mulut, A, I, U, E, O. Coba ikutkan. A, I, U, E, O. Nah, itu
senam mulut. Jadi pertama-tama kalau misalkan berenang itu kita stretching. Nah, kalau misalnya mau kayak gitu ada di depan atau apa ya? A I U E O, A I U E O. Ya kayak gitu dulu, nggak apa-apa. Seperti itu. Di depan kaca juga boleh. Ini untuk mengurangi supaya nanti ketika tadi kayak Mbak Ratih, Bu saya masih medok, it's okay. Kalau mau tips biar nggak medok, kamu harus, Mbak Ratih tuh harus baca in Indonesia and harus di voice kan, itu untuk mengurangi kemedokan yang hakiki begitu ya. Jadi ini cara yang dulu sempat saya pakai karena saya itu juga sama, saya itu medok semedok-medoknya begitu ya. Kemudian karena waktu kuliah dulu bergabung di komunitas radio sama senior yang sudah lebih dulu di situ, diajari kok suaramu medok banget gitu ya. Nah kan nggak mungkin, jadi saya harus melafalkan, saya ingat banget 107.8 itu atau berapa waktu itu ya, frekuensinya itu sampai ratusan kali hanya supaya tone saya itu benar 107 poin ini, 107 poin. Jadi supaya nggak medok itu saya harus melafalkan ratusan gitu waktu training begitu. Kemudian saya diberikan satu naskah yang saya harus baca dikeraskan itu supaya nggak medok. Dulu belajarnya seperti itu. Jadi bukannya kemudian saya nggak medok ya, meskipun sekarang masih medok, tapi kebayangkan yang sekarang aja masih medok, dulu seperti apa, betapa medoknya begitu. Dan itu yang training yang saya ingat ketika waktu kuliah dulu yang digunakan. Yang satu adalah melafalkan, kemudian dibaca dan disuarakan begitu ya. Kan kalau kita tuh kalau baca kayak enggak kayak gitu. Kalau mau avoid pronunciation supaya nggak medok ya, kamu harus baca. Harus baca, misalkan gunakan visual dengan baik. Jika Anda menggunakan itu harus kita suarakan. Nanti itu akan mengurangi kemedokan yang terjadi. Umpan balik. Nah, setelah presentasi boleh tuh. Kira-kira ada yang mau disampaikan, ada masukan, ada apa? Nah, itu sebagai umpan balik untuk evaluasi, karena boleh bagaimanapun kita nggak mungkin sempurna. Itu pasti ada sesuatu yang kurang begitu. Selanjutnya, nah ini kesimpulan. Nah ini juga terjadi beberapa waktu lalu dengan pakaian yang sama begitu ya, karena seperti itu, jadi seolah-olah ini sedang ini kayak ini ya, sama ya begitu ya. Sepertinya saya harus mengimprove begitu ya. Nah, public speaking itu adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan. Satu, latihan pengalaman jam terbang. Jadi misalkan teman-teman nanti itu diminta untuk MC 17-an Agustus, mangkat padahal ora iso pikir carry gitu ya. Mangkat sih pokok men. Terus kemudian dikon MC acara muda-mudi atau apa, mangkat pokok men, gorene do ora gelem rasa senisen gitu. Jadi harus dicoba, karena nanti kalau misalkan teman-teman salah jadi oh iya ini kurang ini. Oh iya ini kurang ini, nanti akan muncul nervous, deg-degan kayak enek mamase ya, terus kayak enek sirsiranku, nah itu nervous. Nah itu kayak itu nggak apa-apa, it's okay, itu bagian dari hal yang harus dilewati. Karena memang semakin sering Anda cerita, semakin sering Anda berbicara di depan umum, itu pasti akan ngefek ke jam terbang gitu ya. Dan kalau misalkan mereka tuh tahu bahwa kita sedang belajar, mereka nggak apa-apa, oh iya itu lagi belajar gitu, nggak apa-apa gitu. Pasti juga akan menghargai misalkan kita salah atau slip tongue itu adalah keliru ngomongnya atau apa, pasti akan dimengerti karena lagi belajar begitu. Misalkan oh selamat siang, ternyata lagi pagi. Mau menyapa Bu Bupati kelibet sama Pak ini kan, itu nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar begitu. Istilahnya tinggal oh iya berarti kalian masih menyimak. Nah kayak gitu, kayak mencoba untuk mencairkan, karena memang keep practicing and be a good public speaker. Pokoknya memang harus berlatih, harus kemudian trying and try. Pokoknya karena memang it's never ending learning ya. Pokoknya sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Nervous mau tanya? Habis ini berarti kita punya tugas ya. Tolong dicatat tugasnya. Oke.
Untuk pertemuan depan, teman-teman harus bisa menyiapkan presentasi dalam waktu 2 menit. Seperti tadi, perkenalan yang sudah dilakukan oleh Mbak Putri. Nanti kita perkenalan teman-teman dari mana atau seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, nanti 2 menit direkam. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Arab. It's up to you, ya. Jadi kan teman-teman ada yang sudah di pondok pesantren, jadi sudah terbiasa menggunakan bahasa itu. Boleh pakai bahasa Jawa juga tidak apa-apa. Saya ingin melihat teman-teman itu kira-kira waktu presentasi tangannya kemana, tangan kirinya kemana, kepalanya kemana, atau terus kemudian apakah hoyak atau horek. Nah, itu saya ingin lihat begitu ya. Nanti videonya ditampilkan di sini untuk kita evaluasi, kita coba pelan-pelan. Nah, nanti pokoknya setiap pertemuan kita akan terus praktek seperti itu. Pertama perkenalan dulu, nanti habis itu kita akan dengan metode atau dengan materi yang baru, maksudnya nanti dengan tema-tema yang baru, misalkan oh sekarang lagi politiknya seperti apa, oh sekarang lagi terkait dengan ijazah itu bagaimana, oh atau apa. Nah, itu seperti itu. Kita akan coba latihan-latihan terus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa khawatir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.